Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan iman, kenikmatan yang tidak ternilai, kenikmatan yang lebih besar dari seluruh nikmat yang kita miliki. Sebanyak apapun nikmat dunia yang kita miliki, kalau kita tidak punya nikmat iman, maka semuanya tidak ada bernilai, tidak memberikan manfaat kepada kita baik di dunia ataupun di akhirat. Sebab itu kita terus berdoa kepada Allah, semoga iman yang Allah anugerahkan kepada kita tetap ada dalam hati kita, tetap ada dalam diri kita sampai kita masuk ke dalam surganya Allah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang mengambil pelajaran dari 4 wanita terbaik ya. 4 wanita penghulu surga, penghulu bidadari surga. Ya. Dan kita doakan semoga ibu-ibu di sini jadi followernya ya, jadi pengikutnya. Kita juga berdoa semoga wanita-wanita yang ada di rumah kita Bapak ya menjadi para pengikut 4 wanita ini. Asiyah istrinya Firaun, Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, Khadijah istrinya Rasulullah SAW, dan yang keempat Fatimah putri Rasulullah SAW. Inilah 4 wanita penghulu bidadari surga ya. Jadi kepala sukunya lah bahasa kita ya, kepala sukunya para wanita surga 4 orang ini, karena mereka adalah wanita yang terbaik. Ya sudah kita pelajari di 2 sesi sebelumnya. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil kenapa mereka menjadi wanita tangguh padahal hidupnya penuh dengan masalah, karena mereka adalah orang-orang yang fokus kepada nikmat Allah bukan kepada masalah ya. Yang kedua, hikmah yang kita bisa ambil dari kisah 4 wanita ini, mereka kuat menghadapi masalah yang berat itu karena mereka kuat dalam ibadahnya ya. Jadi kuatkan ibadah kita, pasti Allah memberikan kekuatan kepada kita, terutama ibadah-ibadah malam ya. Ya, ibadah-ibadah malam itu insya Allah akan menambah kekuatan ya. Dalam surat ke-73 ayat 1 sampai 6 Allah katakan ibadah malam itu akan menguatkan jiwa. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam dan zikir-zikir atau ibadah-ibadah yang dikerjakan di malam hari itu akan menguatkan jiwamu, kata Allah ya. Sangat berkesan dan menguatkan jiwamu. Jadi yang mentalnya agak-agak lemah nih, gampang baper, gampang kesinggung, gampang pundung, gampang mengeluh ya, gampang cemburuan. Pokoknya gampang-gampang yang jelek lah ya. Nah, setiap sifat-sifat jelek gampang muncul, maka obatnya adalah biasakan ibadah malam ya. Kuatkan dengan ibadah malam, karena Allah katakan sesungguhnya bangun malam dan ibadah di malam hari akan sangat berkesan dan menguatkan jiwamu. Maka Rasulullah SAW ketika akan berdakwah ya, ketika baru dapat wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasul merasa sangat panik, bingung ya, apa yang harus dilakukannya, dan dia tahu pasti apa yang akan disampaikannya akan ditolak secara mentah-mentah oleh masyarakat Arab.
Nabi kemudian dikuatkan oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, hai yang sedang tidur berselimut, bangun. Salat malam, baca Quran di malam hari. Kata Allah, itu modal utama untuk menghadapi segala problem, kata Allah, adalah bangun malam. Ya. Sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghidupkan sebagian malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang ketiga hikmah yang bisa kita ambil ya dari kisah 4 wanita terbaik ini adalah kenapa mereka kuat menghadapi masalah hidup, mereka nyaman-nyaman saja dalam problem kehidupan ya. Itu karena mereka adalah orang-orang yang bukan pecinta dunia ya. Ini hikmah yang kita bisa ambil. Yang ketiga adalah kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, ingin menjadi orang yang kuat dalam hidup ini, ingin menjadi orang yang tenang dalam kehidupan ini, janganlah jadi pecinta dunia ya. Jadilah pecinta akhirat ya. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, semua orang yang cinta dunia itu pasti hidupnya tidak bahagia ya. Orang yang cinta dunia itu hidupnya pasti tidak bahagia ya. Karena dunia ini banyak resikonya ya. Ya, pengen jadi orang kaya, targetnya jadi orang kaya, ada resikonya nggak Bu? Banyak resikonya ya. Bahkan hari ini ada orang yang ngejar dunia lupa dunia yang lain ya. Ya, kalau lupa akhirat itu biasa itu. Ini yang paling bodoh adalah orang yang ngejar dunia lupa dunia yang lain ya. Ngejar kekayaan lupa sama istri, sering diabaikan. Begitu kaya istrinya minta cerai, anaknya pada tidak dekat dengan dia kan ya, karena sibuk ya. Ya, ngejar materi sampai lupa kesehatan ya. Ya, berapa banyak orang yang sampai lupa dengan kesehatannya demi dunia yang dia kejar ya. Itu namanya ngejar dunia lupa dunia yang lain ya, lupa dunia yang lain ya. Kalau kita ya ngejar akhirat tidak lupa dunia. Bapak Ibu rahimakumullah ya, jadi orang-orang yang cinta dunia itu pasti Allah akan bikin hidupnya tidak bahagia dunia. Makanya Allah memberikan kepada kita prinsip hidup seorang muslim, prinsip hidup orang beriman. Kalau Bapak Ibu dan kita semua orang beriman, maka kita harus punya 3 prinsip ini. Ini prinsip hidup orang beriman. Satu di antara 3 ini hilang, maka hilanglah kebahagiaan dunia. Kalau sudah hilang kebahagiaan dunia, maka kebahagiaan akhirat jauh akan tergapai. Kan saya sudah bilang di awal Bu ya, semua orang yang masuk surga di akhirat ya, semua orang yang masuk surga nanti di akhirat, mereka adalah orang yang diberikan kebahagiaan waktu di dunianya. Itu sudah saya sampaikan berkali-kali ya. Semua orang yang Allah masukkan ke dalam neraka nanti di akhirat, mereka adalah orang yang diazab pula waktu di dunianya. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka kita pun harus bahagia di dunia. Kalau kita ingin dimudahkan bahagia di dunia, maka kita kejar amalan yang mendekatkan ke surga. Itu tafsir dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kira-kira gitu tafsirnya ya. Penjelasannya dari kata-kata Rabbana atina fid dunya hasanah itu, kalau kita ingin bahagia di dunia, maka wajib mengejar kebahagiaan akhirat. Bagaimana cara mengejar kebahagiaan akhirat? Lakukan amalan-amalan yang mendekatkan ke surga, maka pasti Allah kasih bahagia dunia. Siapa yang Allah masukkan ke dalam surga, maka dia pun akan diberikan kebahagiaan waktu di dunianya ya. Jadi bahagia dunia akhirat ya, gitu ya. Gak apa-apa Bu, rumah tangga gak usah hidup semati, gak usah ya. Yang penting hidup bahagia dunia akhirat bersama suami, bersama istri ya. Ya, kalau suami meninggal ya sudah meninggal aja duluan ya. Ya, ibu gak perlu nyusul gitu loh ya, terserah Allah ya. Ya, gak perlu nyusul kan gitu ya. Ya, apalagi yang meninggal istri Pak ya. Kalau istri meninggal ya udah meninggal aja ya. Ya, belum 2 bulan suami mah udah nikah lagi ya. Bapak saya aja Bu, bapak saya, ibu saya meninggal ketika usia bapak saya 83 tahun. Jadi usia 83 tahun bapak saya jadi duda. Ya. Jadi dudanya nggak lama, cuma 3 bulan. Ya, setelah itu nikah lagi ya. Setelah itu nikah lagi ya. Jadi biasa. Jadi meninggal aja duluan. Kalau kita hidupnya sesurga dunia akhirat ya. Kalau saya sering menyampaikan
moto rumah tangga itu adalah sesurga dunia akhirat. Di dunia hidup bersama pasangan kita seperti di surga, di akhirat benar-benar masuk surga bersama insya Allah. Karena semua orang yang Allah masukkan ke dalam surga di akhirat, mereka adalah yang bahagia waktu di dunianya. Ya, makanya wajar Asia, Maryam, Khadijah, dan Fatimah menjadi orang yang terbaik di surganya, ya karena mereka adalah orang yang paling bahagia di dunianya. Walaupun mereka hidupnya dalam masalah, ya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak cinta dunia, ya. Nah, maka sekali lagi ya, orang beriman itu Allah jelaskan di Quran ada 3 prinsip hidup orang beriman. Sampai para ulama mengatakan kalau saja Allah hanya menurunkan Quran ayat ini saja, itu sudah cukup. Apa itu prinsipnya? Allah jelaskan dalam surat ke-28 ayat 77. Ya, dalam surat Al-Qasas ya, ayat 77, Allah sebutkan itu prinsip hidup orang beriman. Kalau bapak ibu jalankan 3 prinsip ini, pasti bahagia dunia akhirat, pasti. Allah katakan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang pertama ya, prinsip hidup orang beriman itu adalah kejar akhirat, jangan lupa dunia. Itu prinsip pertama. Kejar akhirat, jangan lupa dunia, jangan dibalik. Ya, yang pertama kejar akhirat, jangan lupa dunia. Kalau orang sekarang gimana? Dibalik. Kejar dunia, jangan lupa akhirat. Itu pasti sengsara itu. Ya. Yang bentuk kejar akhirat. Maka ibu-ibu ya kalau pesan sama anak, nah pokoknya dimanapun kamu berada, nomor 1 sholat. Masalah rezeki ya sekedarnya dicari. Jangan dibalik. Pokoknya kamu itu ya harus cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau sudah punya uang banyak, pandai-pandai menabung. Nanti kamu banyak kebutuhan. Tapi mama pesan jangan lupa sedekah, jangan lupa sholat. Kok akhirat dibilang jangan lupa, bukan dikejar? Padahal rumus Qurannya apa tadi bu? Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Ya, ini orang sekarang kejar dunia, jangan lupa akhirat. Akhirnya bu, dunia gak dapet, akhirat ditinggalkan kan gitu ya? Ya kan gitu kan? Ya, dia pasti gak akan bahagia. Maka kita ini harus fokuskan diri kita akhirat oriented ya. Ya, akhirat orientasi utama kita. Ya. Kalau kita fokus kepada akhirat, maka Allah akan kasih kemudahan-kemudahan urusan dunia. Allah kasih kemudahan urusan dunia. Itu janji Allah itu. Ya. Coba kita lihat misalkan dalam Al-Quran ya. Kita lihat dalam Al-Quran orang yang fokus ngejar akhirat, maka di dunia pun Allah kasih kemudahan-kemudahan. Pasti itu. Ya. Kalau guru ngaji saya dulu di kampung ya. Dulu ngaji di kampung gini, punya istilah begini. Kejar akhirat jangan lupa itu gini, dia punya prinsip. Para petani itu, ya, kalau dia tanam padi, kan tujuannya tanam padi kan, terus dia juga punya kambing, itu rumput tumbuh itu. Tapi kalau tanam rumput, padi tumbuh nggak? Nggak ada ya. Ya. Jadi kalau kita tanam padi, ya, itu rumput pasti tumbuh, di sekitar padi itu pasti tumbuh. Ya. Tapi kalau tanam rumput, fokus tanam rumput, dia nggak dapat, nggak akan tumbuh adanya. Ya. Dia bilang gitu, kalau ngejar akhirat dunia dikasih, tapi kalau ngejar dunia doang, dunianya belum tentu berhasil, akhirat udah pasti jauh. Ya. Coba kita lihat bu ayatnya di Al-Quran. Orang yang fokus ngejar akhirat ya, perbanyak amal soleh, perbanyak bekal akhirat, kata Allah nggak akan disia-siakan di dunianya. Ya, dalam surat 16 ayat 97. Ya, dalam surat 16 ayat 97. Allah katakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, siapa yang menyibukkan diri dengan beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, ya, pasti akan kami berikan kepadanya di dunia ini kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, ya, gemah ripah, loh jinawi, bro di juru, bro dipantok ngalayah di tengah imah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah katakan begitu ya. Falyabudu rabb hadzal bait, ibadah yang benar kepada Allah, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kalau kalian ibadah yang benar kepada Allah, Allah hilangkan kelaparan kalian, Allah hilangkan ketakutan-ketakutan kalian. Masyaallah. Dikaitkan dengan akhirat. Ya.
Allah katakan fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang gemar bersedekah, adapun orang yang senang memberi, kemudian dia meningkatkan ketakwaannya, pasti kata Allah akan kami mudahkan baginya jalan menuju kepada kebahagiaan. Ini teori-teori Allah. Ya, harus yakin dengan teori Allah ya. Harus yakin dengan teori Allah ya. Saya dulu Bu, ada seseorang yang curhat sama saya, perempuan. Nangis dia. Sampai ngomong aja susah. Dia bilang, Ustadz saya lagi stres berat. Dia bilang, lagi stres berat Ustadz. Dia ceritalah problem dia, masalah rumah tangga. Ya, dia cerita problem dia yang sangat berat. Saya tanya, ibu pegawai? Iya. Kerja di mana? Di rumah sakit X. Dia bilang. Sebagai apa? Saya Ustadz psikiater. Lah saya bilang psikiater aja stres gimana pasiennya? Psikiater aja stres gimana pasiennya? Jawabannya klise, psikiater juga manusia. Saya bilang, ya psikiater boleh stres, orang beriman gak ada stres. Ya, sedih boleh, stres gak boleh. Ya. Nah kemudian saya kasih resep sama dia, R garis miring, itu kan resep ya, ya R garis miring 70, 19 sampai 35. Apa nih Ustadz? Saya bilang buka surat 70 ayat 19 sampai 35, itu obat stres. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dapat masalah dia berkeluh kesah. Ya. Ya, hilang motor, satu kantor tahu semuanya. Ya, karena cerita kesana kemari. Tapi begitu tahun depan dari kantor dapat bonus, teman seruangan aja nggak tahu kalau dapat bonus. Ya, diam-diam aja dia. Ya. Itu ciri-ciri orang yang gampang stres tuh ya. Ciri-ciri orang yang gampang stres itu dia lebih senang menceritakan keluh kesahnya. Ya, lebih senang menceritakan keluh kesahnya. Padahal Imam Syafi'i mengatakan orang yang paling terhormat adalah mereka yang paling pandai menyembunyikan masalah hidupnya. Pokoknya orang taunya kita hidup baik-baik aja, padahal kita punya masalah ya, punya masalah ya. Ya, jadi gitu. Jadi kata Allah dalam surat 70 tadi ayat 19 sampai 35, Allah katakan manusia bersifat gampang stres, gampang baper, ya mentalnya lemah lah bahasa kita. Kata Allah illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ya, kecuali orang-orang yang dalam harta mereka sudah disiapkan untuk disedekahkan. Jadi ternyata Allah katakan obat stres adalah sholat dan sedekah. Ya, berbanyak sedekah. Jadi kalau kita lagi susah ekonomi, bukan tambah pelit, tambah dermawan harusnya. Ya, gitu kan ya. Kata Nabi, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah pun akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kalau ingin Allah mudahkan urusan kita, ya sudah mudahkan urusan orang lain, itulah amal soleh. Maka Allah mudahkan urusan kita. Ya, jadi jangan salahkan siapapun kalau hidup kita banyak kesulitan, karena kita juga terbiasa menyulitkan orang lain. Ya, suami kalau di rumah nyuruh terus ke istrinya. Ya, nyusahin gak tuh Bu? Nyusahin gak Bu? Ya gitu kan ya. Ada istilah gini ya. Ada ibu yang ngomong begini, Ustadz suami saya maka udah di rumah Ustadz kakinya lumpuh. Kenapa maksudnya? Apa-apa nyuruh aja. Apa-apa nyuruh aja. Itu kan suami yang nyusahin istri kan ya. Ya, nah kalau suami sering nyusahin istri di rumah ya jangan salahkan siapapun, rezekinya susah. Karena kerjaannya nyusahin istrinya kan gitu ya. Maka bahagiakan istri, maka Allah akan membahagiakan kita gitu. Mudahkan urusan istri, Allah pun akan memudahkan urusan kita. Gitu pula ibu-ibu semua ibu ya. Ya, ibu juga mudahkan urusan suami, jangan persulit urusan suami, Allah mudahkan urusan ibu-ibu. Karena janji Allah siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat ya. Kadang-kadang saya suka geleng-geleng kepala sambil istighfar. Kalau lihat supir angkot, ya, lihat supir angkot ya. Di mana tuh di Kebun Pedes ya. Jam pulang sekolah, ya Allah, bikin macet, ngetem sembarangan. Saya bilang ya Allah bagaimana akan dimudahkan rezekinya? Kerjaan dia nyusahin pengguna jalan yang lain. Ya, gitu ya. Ibu-ibu ya makanya kalau yang suka naik motor, jangan sen ke kanan pas belok, kiri nyusahin itu ya, itu nyusahin itu ya, nyusahin. Itu, nyusahin banget itu. Sen ke kanan belok kiri nyusahin itu ya. Jangan-jangan keseringan begitu akhirnya ya,
Kalau mau jalan pelan di pinggir, jangan tengah-tengah. Ya, ini kadang-kadang banyak tuh ya pengguna motor, terutama kaum hawa, ya bukan yang di sini, misalnya semua yang di sono ya. Ya, dia naik motor pelan-pelan di tengah. Ya kan orang di belakang kan belum tentu pengen santai kan. Ya, dia klakson, dia suruh minggir bu. Malah dia nasihatin yang di belakang, sabar napa, tapi sambil ngebentak. Ya. Nyuruh sabar tapi dia sendiri ngebentak kan ya. Itu aneh ya, sudah minggir aja lah ya. Oke Bapak Ibu ya, jadi yang pertama apa tadi prinsip orang beriman? Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Maka pesan sama anak, dimanapun kamu berada, nomor satu adalah sholat, zikir, baca Quran, sedekah. Ya. Selebihnya silakan kamu pikirkan. Ya. Untuk dunia kamu boleh bekerja apapun, tapi nomor satu adalah sholat. Bahkan Allah katakan tuh kalau kita punya masalah pun, yang pertama Allah perintahkan ke kita apa? Wasta'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, itu yang pertama yang Allah perintahkan. Gak usah sibuk searching Google, gak usah sibuk searching Meta AI, gak usah sibuk searching Chat GPT cari solusi. Sholat aja dulu perbaiki. Allah kasih namanya rosyada nanti ya. Ya, ada nanti ya mungkin bulan depan kita akan bahas tentang bagaimana konsep rosyada. Doa kita kan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada al-kahfi. Rasyada itu adalah petunjuk yang tepat dan pasti benar. Ya, itu rasyada namanya, petunjuk yang tepat dan pasti benar. Nah, itu Masya Allah. Kita sibukkan dengan ibadah, nanti Allah kasih rasyada. Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka mereka hendaklah menjalankan perintahku kata Allah, hendaklah mereka beriman kepadaku. Kalau dia komitmen dengan iman dan ibadahnya, pasti Allah memberikan rosyada kepadanya. Apa tadi rosyada Bu? Petunjuk yang tepat, benar, detil, mudah. Ya. Itu nanti rosyada. Dan itu dianjurkan kita setiap malam baca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Disunahkan kita setiap malam baca surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Nah, ayat 10-nya itu doa, minta rosyada. Wa ya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Terus gimana? Ya, kemudian mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami, sediakanlah buat kami, siapkan buat kami dari semua urusan kami rasyada. Petunjuk yang tepat, Allah beri solusi di waktu yang tepat, yang benar, yang mudah, yang detil, tidak perlu pusing kita. Masya Allah ya. Makanya mintalah sama Allah rasyada. Tapi rasyada Allah berikan hanya kepada yang kuat ibadahnya. Surat keberapa? Surat kedua ayat 186. Rasyada itu diberikan pada orang-orang yang kuat ibadahnya kepada Allah. Namanya bukan mengejar akhirat. Ya, Masya Allah. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi prinsip hidup orang beriman yang pertama apa tadi? Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Yang kedua, prinsip hidup orang beriman Allah katakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Masya Allah Bu, kalimatnya menarik Bapak Ibu ya. Ketika Allah menyuruh kita berbuat baik, gak ada objeknya. Berbuat baiklah kamu. Itu kalimatnya. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau Allah berbuat baik ada objeknya, itu kita, kamu kata Allah. Tapi begitu Allah menyuruh kita berbuat baik, gak ada objeknya. Berbuat baiklah. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Masya Allah Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan berbuat baik itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun kepada siapapun berbuat baiklah. Ya, jadi yang dibatasi berbuat baik itu. Nah, jadi prinsip yang kedua orang beriman adalah wa ahsin, berbuat baik yang terbaik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah meminta kepada kita untuk beramal yang terbaik. YG, PLG, TOP, BGT. Nah, apa itu? Amal yang paling top banget ya. Terbaik. Ya, yang paling top itu ahsan.
Maka kata Allah, berbuatlah ya kamu yang terbaik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Masya Allah, ini prinsip yang kedua. Jadi orang beriman bahwa prinsipnya adalah berbuat baik tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ya, berbuat yang terbaik. Ya. Masya Allah Bapak Ibu ya. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, berbuat baik yang pahalanya unlimited. Yang pahalanya tak terhingga. Apa itu contohnya? Berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Bisa enggak? Bisa enggak? Berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Ngeri itu Bu. Itu hebat tuh. Kalau kayak gitu itu, kalau orang kayak gitu, itu sudah sampun awe-awe itu. Ya, apa tuh sampun awe itu? Sudah ngegupayan, sudah ngadadahan, sudah memanggil-manggil. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi air tuba dibalas air susu. Orang berbuat jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Itu pahalanya tak terhingga. Surat 42 ayat 40. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan satu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Jadi kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita dibolehkan membalasnya, tapi setimpal. Boleh. Orang menghina kita, kita hina dia lagi. Orang pukul kita pukul lagi. Ya. Orang cubit kita cubit lagi. Orang buka aib kita buka aib dia lagi. Itu boleh, tapi setimpal. Kalau dia mukul kita sekali, kita jangan mukul 20 kali gitu loh ya. Nah itu sudah gak setimpal, dosa kita. Ya, boleh membalas kata Allah. Tapi itu level iman paling rendah. Itu level iman paling rendah itu kalau kita dijahatin, kita membalas kejahatannya. Orang pinjam uang gak pernah bayar, begitu pinjam lagi gak kita kasih. Boleh gak Bu? Boleh gak? Boleh. Lu hutangnya kemarin gak dibayar, pinjam lagi gak gue kasih? Boleh. Itu namanya keburukan dibalas dengan keburukan, boleh, tapi itu level paling rendah ya. Yang kedua, memaafkan tanpa melupakan. Ya, saya sudah maafkan kesalahan ya, sudah maafkan kesalahan. Ya, yang paling berat itu adalah yang paling menyakitkan, dimaafkan tapi tidak boleh ketemu dia lagi. Ya, aku sudah memaafkan kesalahanmu tapi engkau jauhlah dari aku. Ya, seorang suami yang berbuat salah sama istrinya menggugat cerai, dikabulkan sama pengadilan, suaminya minta maaf. Ya Mas, aku maafkan kesalahan, bisa selesai. Mah kita rujuk lagi mah. Oh cukup sampai di sini aja. Menyakitkan gitu. Menyakitkan. Ya. Dimaafkan tapi tidak ingin ketemu lagi. Ya, itu berat itu ya, berat ya. Memaafkan tanpa melupakan. Gak apa-apa Bu, tidak melupakan tapi memaafkan. Ya, memang agak berat. Itu sudah naik level tuh. Tapi kata Allah yang paling terbaik adalah berbuat membalas dengan kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini pahala yang tak terhingga. Masya Allah. Bisa Pak? Bisa gak? Ya. Bapak pulang ke rumah lapar, istri gak masak, malah sibuk main HP. Nyebelin gak Pak? Nyebelin ya. Keburukan bukan itu Bu? Keburukan. Karena isi nyebelin langsung nih mah, ayah kasih bonus untuk hari ini 5 juta. Nah, mau gitu Bu? Mau gak gitu Bu? Itu namanya keburukan dibalas dengan kebaikan. Masya Allah. Kalau ada suami kayak gitu Bu, kalau ada kayak gitu Bu, suami kayak gitu Bu, jangan dikubur kalau belum mati. Ya, dahsyat. Rasulullah sudah mencontohkan itu. Rasul sudah mencontohkan itu kan. Setiap keburukan dari orang berbuat bersama Nabi balas dengan kebaikan. Nabi Yusuf. Masya Allah, Nabi Yusuf itu dizalimi, dijahatin sama 10 saudaranya. Sampai dia terpisah dengan ayah dan saudaranya. Ya. Begitu Nabi Yusuf menjadi orang yang hebat pejabat, punya kesempatan untuk membalasnya. Nabi Yusuf membalasnya? Tidak. Begitu mereka datang dijamu kan, dimasuki saya, Nabi Yusuf udah tahu itu kalau itu 10 saudaranya. Ya. Tapi saudaranya gak akan lihat kalau itu Yusuf. Ya, jamu, ya makan. Bayangkan orang belanja ke kerajaan, orang mah belanja langsung dilayani, dia enggak, dijamu dulu. Walaupun Nabi Yusuf punya niat tertentu ya, itu dalam rangka menganalisa. Ya, jamu. Begitu pulang gratis, gak usah dibayar. Bayangkan itu 10 saudara yang nyakitin Yusuf waktu kecil.
Tapi begitu mereka butuh bahan makanan sama Yusuf sebelum dikasih makan dijamu dengan makanan istana. Begitu dikasih barang yang mereka butuhkan, tidak perlu dibayar. Keren tuh Yusuf. Bisa kayak gitu? Ya, bisa nggak gitu Bu? Harus bisa. Kenapa? Karena kita orang beriman harus punya prinsip. Makanya orang beriman itu Allah katakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Coba ibu bapak ibu boleh lihat contoh di Al-Quran bahwa orang beriman itu kejahatan selalu dibalas dengan kebaikan. Contohnya ibu lihat di Al-Quran surat 25 ayat 63. Aduh kalau udah bisa kayak gini keren banget kita nih Bu. Berarti itu udah jadi orang beriman sejati. Pantas bahagia. Pantas bahagia. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surat 25 ayat 63. Allah katakan ayat ini sedang menceritakan Bu, hamba-hamba yang paling dikasihi Allah. Hamba-hamba yang paling dicintai Allah namanya ibadur rahman. Hamba-hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Gimana ibu bapak ingin dicintai Allah? Bapak ibu ya dicintai sama Prabowo aja sebagai presiden, banyak dapat keuntungan kita. Ya, iya. Majlis Taklim Baitus Sifat Mandiri RSI ini Majlis Taklim yang sangat dicintai Prabowo. Setiap ngaji banyak makan tuh dikirim dari istana. Ya, karena sangat cinta. Dicintai pejabat aja kita sudah banyak dapat keuntungan kan? Ini gimana kalau dicintai oleh Allah? Masya Allah. Allah mencintai ibu. Siapa mereka yang dicintai Allah Bu? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang berjalan di muka bumi dengan penuh rendah hati, enggak sombong. Ya, dia tawadhu. Nah, yang kedua Allah katakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia dihina, dicela, dimaki orang lain, dia justru mendoakan kebaikan-kebaikan. Dasar kamu itu ya BODO, misalkan. Apa jawabannya? Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi semua kehidupanmu. Masya Allah. Kita dihina, kita malah mendoakan kebaikan. Bisa? Bisa nggak? Harus bisa kalau kita ingin jadi muslim yang sejati. Kalau ingin bahagia. Masya Allah. Ini kan kadang-kadang kita capek hidup ini. Stres itu gara-gara kita berpikir kita berbuat baik. Lalu orang itu tidak membalas kebaikan kita. Stres kita kan. Itu orang gak tahu terima kasih. Capek kita. Capek. Maka Bapak Ibu ya. Dalam rumah tangga bisa contohkan. Dalam rumah tangga ya. Saya sering menyampaikan di pengajian kalau pengajian pernikahan itu. Modal rumah, tujuan rumah tangga itu kan sakinah. Apa artinya sakinah? Tentram, nyaman, damai. Makanya kalau ada seorang suami pulang ke rumah langsung istrinya ngerocos terus ngomong, nyaman gak Bapak Ibu? Baru pulang kerja langsung diinterogasi. Ya, diinterogasi. Ya, kok baru pulang jam segini? Emang dari mana? Telat di mana? Ya, diinterogasi. Stres tuh suami. Itu namanya rumah tangganya gak berhasil tuh. Karena suaminya gak nyaman. Ya. Jadi Bu, tujuan rumah tangga itu sakinah. Modal berumah tangga, modal menuju rumah tangga namanya mawaddah. Mawaddah itu cinta yang didorong oleh hawa nafsu. Ya, jadi jangan pernah kita menikahkan anak kita dengan orang yang tidak dicintainya. Karena itu modal. Modal supaya nyaman berumah tangga modalnya adalah mawaddah. Apa tadi mawaddah? Cinta yang didorong oleh hawa nafsu. Jadi jangan dipaksakan anak kita nikah dengan orang yang tidak cintainya. Ini sekarang bukan zaman Siti Nurbaya ya. Sekarang zaman Lesti Kejora. Ya. Bukan zaman Lesti Kejora. Jadi gitu ya. Jadi jangan dipaksa. Itu modal menikah adalah mawaddah. Tapi menariknya Bu, modal menjalani rumah tangga adalah rahmah. Apa rahmah itu Bu? Kasih sayang, komitmen kepada Allah. Mawaddah boleh hilang, tapi rahmah harus tumbuh terus. Banyak Bu ya. Saya nggak yakin ibu-ibu ini cinta ibu secara nafsu nih, bucin ibu kepada suami Bu. Saya nggak yakin hari ini
yang sudah sekian puluh tahun berumah tangga, cintanya masih sama dengan dulu awal menikah. Masih sama nggak, Bu? Hah? Pasti beda. Beda. Dulu pergi selalu berdua, bergandeng tangan sepanjang jalan kenangan. Sekarang udah ayah gak usah ikut lah, abang mau bersama ibu-ibu pergi yang lain gak usah ikut. Ya bayangkan. Ya kan? Dulu tidur mesti berpelukan, sekarang gerak-gerak. Jadi mawadahnya pasti luntur. Kebayang gak Pak, Bapak kalau istri Bapak sampai hari ini bucin terus sama Bapak. Kebayang gak Pak rasanya? Capek. Dikit-dikit ayah kangen. Ya. Dikit-dikit telepon ayah. Kok ayah udah setengah jam gak telepon aku sih ayah. Aku kan rindu. Gimana Pak kira-kira? Stres gak kira-kira? Stres. Jadi mawadah itu lama-lama akan luntur. Gak apa-apa. Ya, saya udah bilang ke istri saya. Berkali-kali saya bilang ke saya, istriku. Jika suatu hari kamu tidak lagi mencintaiku, itu bagiku gak masalah. Cintamu hilang kepadaku gak masalah. Yang penting kamu terus tumbuhkan rahmah. Rahmah itu komitmen kepada Allah. Tanggung jawab kepada Allah. Takut kepada Allah. Masya Allah. Pernikahan Nabi dengan Saudah, Bu, di ujung pernikahannya Nabi sudah gak mencintai Saudah. Pernah dengar gak kisahnya? Nabi hendak menceraikan Saudah kan? Saudah itu istri kedua Nabi. Istri ketiga itu Aisyah. Nabi nikah dengan Saudah, maaf Bu ya, Saudah itu perempuan yang tidak putih kulitnya, badannya tidak langsing, ya, anaknya banyak. Nabi nikah dengan, tapi akhlaknya bagus. Nabi nikah dengan Saudah istri kedua setelah dia meninggal dunia. Tidak lama Nabi nikah dengan Aisyah yang ketiga yang masih anak kecil. Dinikah oleh Aisyah, oleh Nabi Aisyah, Bu. Aisyah dibawa ke rumah Saudah. Kata Nabi, Saudah, ini istri ketigaku, kamu didik supaya jadi wanita yang solehah. Hebat gak Saudah, Bu? Merinding saya, Bu, dengar ceritanya. Suami ibu nikah lagi dengan perempuan muda. Bawa ke rumah, Ma, ini istri kedua papa. Masih muda. Mama tolong didik mah ya supaya jadi soleh. Bisa, Bu? Bisa gak? Ya berat itu ya, berat. Dididik oleh Saudah, Bu, kurang lebih 3 tahun. Kemudian berpisah dengan Saudah. Kemudian Nabi berumah tangga sendiri dengan Aisyah. Dipersiapkan dulu Saudah itu dididik oleh istri Nabi sendiri. Seperti Bu, Allah menitipkan Hajar kepada Ibrahim dan Sarah. Ya, Hajar dititipkan Allah kepada Ibrahim dan Sarah untuk dididik jadi orang wanita yang baik. Begitu Sarah sudah menjadi wanita, begitu Hajar sudah jadi wanita solehah, Sarah mengatakan, suamiku, kalau kau ingin punya anak, nikahilah Hajar, wanita yang tinggal di rumah kita yang kita didik. Pak, gimana kalau punya istri kayak gitu, Pak? Terus lah ya. Menurut cita-cita banget Pak ya. Menurut cita-cita banget kayak gitu ya. Bayangkan ya, tapi susah betul gak Bu? Bu, ternyata di akhir pernikahannya Nabi itu sudah tidak mencintai Saudah, ingin menceraikan Saudah karena gak cinta lagi. Ini kan pelajaran buat kita Bu Ibu ya. Ternyata apa kata saudara Rasulullah? Gak apa-apa kamu tidak mencintaiku lagi. Aku ridho jatah malamku kekasih Aisyah. Jadi waktunya harusnya nginep di rumah Saudah, kata aku kasih jatahku kepada Aisyah. Yang penting aku tetap jadi istrimu di dunia dan di surga. Ya. Masya Allah Bu, jadi Nabi menjalani rumah tangga dengan Saudah Bu sudah tanpa cinta. Tapi Bu, Saudah tetap bahagia. Diperlakukan terhormat, disayang, lemah lembut. Ya, gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Kenapa Bu? Karena Nabi punya rahmah. Punya tanggung jawab kepada Allah. Punya komitmen kepada Allah. Itulah Bu Asia, kenapa dia bisa nyaman menjalani rumah tangga dengan Firaun? Karena bukan tanggung jawab kepada Firaun, tapi tanggung jawab kepada Allah. Fatimah, kenapa dia bertahan dan nyaman berumah tangga dengan Ali yang miskin? Karena Fatimah sedang tidak tanggung jawab kepada Ali, sedang tanggung jawab kepada Allah. Itu namanya rahmah. Ya, jadi berumah tangga itu tidak apa-apa, mawadahnya hilang, yang penting rahmahnya terus tumbuh. Dan rahmah didapat dengan ngaji. Ya, rahmah didapat dengan ngaji Bu. Ya gimana Ibu tahu tanggung jawab kalau nggak pernah tahu ilmunya kan? Ya dulu sebelum ngaji kalau ngomong sama suami Bu mengalir segini. Sebelum ngaji. Setelah ngaji itu dosa. Jadi begini sekarang Bu. Dulu kalau ngomong sama suami selalu di atas volume suami. Selalu ada suami.
Setelah ngaji, iya ayah, makasih ayah, masya Allah. Ya. Itu rahmah namanya. Jadi bukan komitmen kepada suami, tapi komitmen kepada Allah. Jadi seburuk apapun sikap pasangan kita, kalau kita punya iman yang kuat, orang mukmin yang punya prinsip, tetap kita berbuat baik. Tetap berbuat baik kepadanya. Karena Allah katakan berbuat baiklah kepada siapapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Sebagaimana Allah juga telah berbuat baik kepada kita. Kita ngegosip, berbuat buruk sama Allah kan? Masih dikasih rezeki. Kita lambat-lambat sholat, masih dikasih nafas sama Allah. Allah tetap berbuat baik sama kita. Ya, Allah tidak pernah berbuat buruk sama kita. Kata Allah, lakukan itu juga kalian kepada orang lain. Masya Allah. Bisa bu? Ya, bisa? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita dapat perlakuan buruk, yang terbaik adalah kita balas dengan kebaikan. Ya. Ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang ngegosipin kita. Kita tahu si fulan ngegosipin kita bu, langsung kita beli ke Jogja, beli hadiah, kita bungkus kirim kepada orang yang ngegosipin kita. Masya Allah, terima kasih, engkau telah menjadi perantara dihapuskannya dosa-dosaku. Nah, Masya Allah. Kayak gitu bu, kira-kira nyaman gak hidupnya bu? Nyaman gak kayak gitu bu? Orang pelit sama kita, tetap kita berbuat baik sama dia. Lah gak apa-apa. Semakin saya berbuat baik kepada orang pelit, maka makin besar pahalanya buat saya. Kan gitu Bu ya. Ada orang yang sikapnya tidak ramah sama kita, tapi tetap kita ramah sama dia. Yang capek kan dia. Betul nggak Bu? Suami ibu bersikap tidak ramah Bu. Terus ibu terus berlaku ramah sama suami. Yang stres siapa Bu? Suami. Salah sendiri. Jadi kaku dia. Ya, tapi kalau suami bersikap buruk, ibu lebih bersikap buruk lagi. Yang capek siapa? Dua-duanya capek. Pak diem ke kamar mandi bu, ke papasan tengah jalan begini. Di dapur, istri di dapur, suami di kamar. Istri masuk ke kamar, suami ke dapur. Apa enaknya? Apa enaknya? Makanya siapa yang berbuat buruk kepada kita, balas dengan kebaikan, nyaman insya Allah. Ya, biar dia capek dia sendiri. Ya, gitu. Itulah makanya Bu kenapa 4 wanita Ibu tetap jadi orang yang terbaik dan hidupnya bahagia Bu, karena mereka terus berbuat baik, gak peduli orang sikapnya apa. Ini mah kadang-kadang Bu kita nolong orang terus orang gak bilang terima kasih, gimana kira-kira Bu? Gimana kira-kira Bu? Kita nolong orang gak bilang terima kasih, gimana kira-kira Bu? Teu hayang teh aing mantuan seeta ya. Menit gak punya adabnya. Nauzubillah, amit-amit. Capek sendiri kita kan? Capek gak kita sendiri? Mama sendiri kan capek kan? Ujungnya ibu yang masuk rumah sakit. Ya, kenapa? Asam lambungnya naik. Ya, capek kan? Gitu kira-kira ya. Wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Aku memberi makan, memberi bantuan kepada siapapun tidak berharap ucapan terima kasih dan balasan. Aku melakukan ini semua hanya karena mencari ridho Allah. Mencari pahala dari Allah. Dia memberikan respon apapun itu gak penting buat aku. Jadi Bu ya, kalau kata Agim Bu, hidup kita jangan diatur oleh respon negatif orang lain. Kata Agim Bu ya, capek kita. Ya, orang judes sama kita juga disewot Bu. Itu namanya hidup kita diatur oleh hidup kita diatur oleh respon negatif orang lain. Capek kita Bu. Capek. Orang telat, janjian telat. Ngapain aku juga tepat waktu, aku juga telat aja. Capek kita. Kita udah telat setengah jam, udah telat 1 jam datang. Ternyata yang kita tunggu belum datang juga. Stres ya kita Bu. Ini orang ya, aku biar aja. Aku janjian jam 8, aku datang jam 8. Dia datang atau belum datang, itu urusan dia dengan Allah. Urusan adalah komitmen kepada Allah, aku tepati janji. Masuk. Gak capek kita. Gak capek. Itu yang kedua prinsip hidup orang beriman apa Bu? Berbuat baik tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kepada siapapun berbuat, kepada binatang juga berbuat baik. Toh faktanya hadis mengatakan ada wanita yang ahli maksiat masuk surga karena berbuat baik kepada anjing. Ini kadang-kadang aneh Bu ya. Ini kadang-kadang aneh. Ini hadis ini sudah nempel di kepala kita. Seorang wanita pelacur masuk surga karena memberi minum anjing. Ya. Anjing, ya, bukan anjing, anjing. Ya. Kalau anjing kakinya 4. Kalau anjing kakinya 4. Ya. Itu bedanya. Bayangkan seorang wanita yang bergelimang dengan dosa, Allah masukkan ke surga karena berbuat baik kepada anjing. Itu
udah tahu kita hadis itu dan itu sering dengar kalimat itu, hadis itu, Bu. Begitu kita makan, ada kucing ngeong ketrok kepala dikumpul sama kita, ditendang. Loh kenapa dia nggak terinspirasi dengan hadis yang itu kan? Ibu-ibu bukan pelacur, bapak-bapak bukan ahli maksiat. Ya, ahli maksiat saja berbuat baik kepada anjing masuk surga. Harusnya kita kan menginspirasi kita kan? Ini kok nggak terinspirasi gitu loh. Nggak jadi hidayah, cuma jadi pengetahuan doang. Banyak yang kayak gitu? Banyak gak? Hadis wanita pelacur masuk surga karena memberi minum anjing, udah tahu banget itu hadis itu. Dan saya berdoa kepada Allah semoga di akhirat di surga saya ketemu dengan wanita itu. Mau gak ketemu dengan wanita itu, Bu? Ibu mau gak ketemu dengan wanita pelacur yang memberi minum anjing masuk surga? Mau gak ketemu dengan dia, Bu? Gak mau? Ya kalau ibu gak mau, ibu di neraka. Dia udah masuk surga kan? Pas masuk surga kan? Ya kan gitu kan ya. Sama gak mau Ustaz ketemu dia Ustaz. Ya udah kalau gitu di neraka. Karena dia mau masuk surga. Begitu ketemu kenalan, siapa namanya? Nama saya Ibu Tisnai Tanjung. Orang Budi Agung dulu. Ibu siapa? Oh saya, Bu saya sama Bu wanita gak baik, pelacur. Alhamdulillah masuk surga gara-gara memberi anjing. Ini rupanya wanita yang sering diceritakan Ustadz. Gitu kan dia. Di surga. Itu harusnya menginspirasi gak harusnya? Harus kan menginspirasi kita. Kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan kepada makhluk Allah bisa membuat kita masuk surga. Itu maksud Ibu. Ya kata Allah, berbuat baiklah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kepada apapun, kepada siapapun. Masya Allah. Ada wanita ahli ibadah masuk neraka kan? Hanya gara-gara mengurung kucing, kucingnya gak dikasih makan, mati kelaparan. Bayangkan, wanita ahli maksiat masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Wanita ahli ibadah masuk neraka gara-gara ngurung kucing, bukan kucing, kucing. Kucing itu apa, Bu? Kakinya empat ya. Jadi urung kucing ya, mati. Kucing sampai mati, masuk neraka. Bayangkan di sini Bu, bagaimana pentingnya kita penuh kasih sayang, berbuat baik. Ya, Masya Allah. Ini harus menginspirasi kita. Di kita malah ada lagu yang lebih parah. Kalau dulu Nabi mengatakan hadisnya wanita ahli ibadah masuk neraka gara-gara ngurung kucing. Orang sekarang Bu ngurung kancil. Ayo lekas dikurung. Jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal. Suka mencuri timun. Emang kancil suka timun? Ayo lekas dikurung. Jangan diberi ampun. Gak kasih ampun. Subhanallah Bu. Kucing saja dikurung bisa masuk neraka yang ngurungnya. Ini apalagi dikurungnya? Kancil lebih besar kan ya. Nah itu lagu jangan diajarkan Bu ya. Nah, jangan diajarkan, itu lagu-lagu betul tuh. Ya, itu kayaknya yang ngarang lagunya belum ngaji di Masjid Baitul Sifat Mandiri itu kayaknya belum ngaji tuh ya. Jadi nggak ngerti tuh. Kayak itu rumus, itu prinsip yang kedua ya. Berbuat baik tanpa dibatasi kepada siapapun dan apapun ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, prinsip hidup orang beriman adalah wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan suka membuat kerusakan. Jangan membuat kerusakan, baik kerusakan material ataupun kerusakan non material. Ya, kerusakan materi itu misalkan lu melakukan pencemaran lingkungan. Kerusakan materi itu misalkan menyerobot tanah orang. Pokoknya merugikan orang lah. Jangan berbuat zalim kepada orang lain. Itu kerusakan material namanya ya. Ya makanya Bu, buang sampah sembarangan itu melakukan kerusakan material, bahaya itu dosa itu. Ya. Terus apalagi misalkan yang sering terjadi di masyarakat kita, kerusakan material itu. Ya. Ya pokoknya merugikan orang lah ya, merugikan orang. Kerusakan non material jangan senang berbuat dosa. Gemar berbuat dosa itu namanya kerusakan non material. Bapak Ibu, umat Nabi Nuh Allah azab dengan bencana banjir dahsyat karena kerusakan material atau kerusakan non material yang mereka lakukan. Bayangkan Bu, mereka hidup di padang pasir, tapi ketika banjir Bu, air nggak bisa menyerap. Kan bukan karena betonisasi kan? Bukan. Kalau pakai logika Bu, itu nggak sepantasnya Bu, itu banjir bandang, karena itu kan daerah luas, tandus ya, daerah padang pasir. Kalau banjir besar Bu, air kan mudah nyerap kan kalau padang pasir kan. Tapi kenapa banjir Bu? Itu karena kerusakan non materi itu banyak berbuat dosa. Ya, banyak berbuat dosa. Ya, jangan-jangan Bu hidup ibu-ibu nggak bahagia karena sering berbuat dosa yang dianggap sepele ke suami.
gampang judes ke suami. Mama kenapa sih? Apa-apa. Ngomong atuh mah biar selesai masalahnya. Pikir aja sendiri. Nah, jangan gitu juga suami ya. Sering agak ngebentak ke istri, maka wajar Allah banyak kasih cobaan hidup kepada kita dan kita nggak sanggup menghadapinya. Ya, jadi kata Allah, yang ketiga jangan membuat kerusakan. Ini 3 prinsip hidup orang beriman. Surat berapa tadi? Surat berapa tadi? Surat 28 ayat 77. Kalau kita amalkan 3 ini dengan baik, insya Allah Allah kasih kita bahagia di akhirat. Apa tadi yang pertama? Prinsip hidup orang beriman, kejar akhirat, jangan lupa dunia. Pagi-pagi siapkan zikir pagi petang. Ya, itu kejar akhirat namanya. Jadi pagi-pagi udah langsung sibuk mempersiapkan planning kerjaan duniawi. Kenapa zikir pagi petang ditinggalkan? Zikir pagi petang dulu. Ya, sholat di masjid dulu. Itu masih Allah akan kemudahan. Itu kejar akhirat, jangan lupa dunia. Orang sekarang kan nggak gitu. Nah, ayo cepat tidur, udah malam. Nanti besok kesiangan apa? Sekolah apa sholat subuh? Sekolah kan, ayo tidur, udah malam, nanti besok sekolah. Enggak dipikir besok sholat subuh. Makanya begitu malam mingguan dia begadang, dilarang enggak? Enggak, kenapa? Karena besok sekolahnya libur. Emang sholat subuh gak libur? Emang sholat subuh juga libur? Kan enggak kan? Ayo cepat tidur, besok sholat subuh. Gitu harus ibu. Ayo cepat tidur, nanti besok kesiangan sekolah. Ya, kenapa sekolah dulu? Kenapa enggak sholat subuh dulu kan gitu? Jadi bukan kadang-kadang kita sendiri yang merusak orientasi hidup anak-anak kita. Ya, kita sendiri yang merusak orientasi anak kita. Makanya yang pertama kejar akhirat, jangan lupa dunia. Yang kedua, berbuat baiklah kepada siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kalau udah bisa begini, dahsyat ini bu. Allah kasih balasan-balasan yang kebaikan di dunia akhirat. Yang ketiga, jangan suka membuat kerusakan. Apa kata para ulama? Andai saja Allah menurunkan Quran cuma ayat ini saja, udah cukup. Tidak perlu ayat yang lain. Andai saja Allah menurunkan Quran cuma surat 28 ayat 77 saja sudah cukup untuk menjadi kehidupan kita bahagia di akhirat. Sudah cukup. Tapi Allah tidak begitu. Allah maha baik. Allah detilkan dalam ayat yang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa punya prinsip 3 ini ya. Insyaallah kayak ibu. Ya, jadi jangan cinta dunia. Kejar akhirat, jangan cinta dunia. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ciri-ciri orang yang cinta dunianya ya. Pokoknya orang yang cinta dunia pasti hidupnya menderita aja, pasti. Hidupnya tidak bahagia. Contoh misalkan ya, ciri cinta dunia itu pelit, rakus. Ya, orang pelit bahagia nggak hidupnya bu? Nggak bahagia. Ya, nggak akan bahagia. Begitu dia akan menikmati hartanya, dilihat orang miskin, buru-buru diumpetin kan? Karena saking pelitnya, kan nggak bahagia. Ya, pokoknya orang yang cinta dunia bu, pasti tidak akan bahagia hidupnya. Nah, seperti apa cinta dunia? Mudah-mudahan bulan depan kalau ada umur kita akan bahas ciri-ciri cinta dunia. Yang jelas sekarang kita bahas dulu prinsip hidup orang beriman. Ya, mudah-mudahan bisa menjalankan ya yang 3 ini ya. Ya, coba perbaiki terus yang 3 ini, insya Allah Allah kasih bahagia dunia akhirat. Ya, demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita menjadi muslim yang benar, beriman yang taat kepada Allah, beriman yang punya prinsip yang 3 tadi, karena kita ingin diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.